ada uang ya, dan ada perhiasan, dan ada 88 tas branded ya, itu milik Ibu SD. Memang pemberian, kalau pemberian yang penting menjadi koleksi lah bagi dia ya, di koleksi. Jadi setiap ada acara-acara ini diberikan. Kalau saya sebagai seorang penyidik, saya malu menyita tas-tas tersebut. Kenapa? Itu tidak didapatkan dari hasil pemberian dari HM. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung atau Kejagung RI, Harli Siregar, secara resmi menyerahkan tersangka dan barang bukti korupsi PT Timah, Harvey Muiz dan Helena Lim kepada Kejaksaan Negeri atau Kejari, Jakarta Selatan. Seperti diketahui, Harvey Muiz bersama tersangka lainnya terjerat kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Dan yang menarik, dalam penyerahan barang bukti, terdapat 88 buah tas branded atau tas mewah milik Sandra Dewi. Alhasil, barang bukti yang diserahkan ke Kejari mendadak menjadi sorotan. Selain 88 buah tas mewah, barang bukti apa saja yang diserahkan ke Kejaksaan Tinggi sebagai barang bukti? Dan upaya apa yang akan ditempuh tim kuasa hukum Harvey Muiz? Penyidik pada jajaran Jampitsus menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 2 tersangka yang pada waktu lalu telah dinyatakan lengkap. Adapun tersangka yang diserahkan oleh penyidik ke penuntut umum adalah yang pertama tersangka HM selaku swasta, dan yang kedua tersangka HL selaku manajer PT QSA. Penyidik pada kesempatan ini selain menyerahkan kedua tersangka untuk menjadi tanggung jawab dari penuntut umum, juga menyerahkan beberapa barang bukti, baik barang bukti elektronik, dokumen, dan barang bukti lainnya. Untuk tersangka HM, yang pertama ada 11 unit atau bidang tanah dan bangunan, ya, 11 dengan rincian 4 unit berada di wilayah Jakarta Selatan, 5 unit berada di wilayah Jakarta Barat, dan 2 unit berada di wilayah Tangerang. Kedua, kendaraan berupa mobil dengan total 8 unit. 2 unit Ferrari, 1 unit Mercedes-Benz, 1 unit Porsche, 1 unit Rolls-Royce Cullinan, 1 unit Mini Cooper, 1 unit Lexus, dan 1 unit Velfire. Kemudian yang ketiga ada tas branded sebanyak 88 unit, ada perhiasan sejumlah 141 buah, uang mata uang asing USD 400.000 USD. Kemudian uang bentuk rupiah 13.581.013.347 rupiah. Dan yang ketujuh, logam
mulia. Ini adalah bukti keseriusan kejaksaan, khususnya Kejaksaan Agung dalam pemberantasan dan penanganan tindak pidana korupsi. Ya, perlu kami sampaikan juga bahwa kasus posisi tersangka HM selaku perwakilan PT RBT mengikuti rapat-rapat dan melakukan lobby-lobby dengan pihak PT Timah Tbk terkait kerjasama sewa-menyewa penglogaman timah untuk memfasilitasi CP PIP, PT SBS, PT SIP, dan PT TN. Dari kerjasama tersebut, tersangka M menginisiasi pengumpulan keuntungan dari CP tersebut di atas tadi untuk diserahkan kepada PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka H dengan modus seolah-olah pemberian corporate social responsibility untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing tersangka lainnya. Sedangkan terkait pasal sangkaan sebagaimana yang sudah rekan-rekan media ketahui, namun selain pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, kepada yang bersangkutan juga dikenakan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saya kira kita tunggulah ya hasil nanti di persidangan deh, kita lihat semua ya, kita buktikan apakah Pak HM memang ada terlibat atau tidak ya, dan apakah memang barang-barang yang milik Ibu Sandra itu disita dari hasil perbuatan dari HM. Dua semua kita buktikan nanti pengadilan. Bukti-bukti semua kita harus siapkan, nanti tunggu di persidangan aja. Sementara disitanya 88 buah tas mewah atau branded milik Sandra Dewi yang nantinya akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi sebagai barang bukti mendapat tanggapan keras dari Sandra Dewi. Melalui kuasa hukumnya, Sandra Dewi mengatakan jika tas-tas miliknya diperoleh bukan dari uang suaminya Harvey Muiz, melainkan hasil jerih payah sendiri selama menjadi artis maupun endorsement. Disitanya tas mewah milik Sandra Dewi menimbulkan spekulasi. Mungkinkah ini bisa menjadi pintu masuk bagi Sandra Dewi terjerat ke dalam pusaran kasus sang suami? Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum Harvey Muiz terkait permasalahan tersebut? Dan seperti apa pula kondisi Sandra Dewi saat ini? Ada uang ya, dan ada perhiasan, dan ada 88 tas branded ya, itu milik Ibu SD. Ya pasti keberatan lah, awalnya beliau keberatan banget. Kok kenapa tas-tas milik saya yang saya dapatkan, yang perolehannya itu didapat sebelum, bahkan ada yang sebelum Ibu SD menikah dengan HM. Beliau sangat keberatan atas penyitaan tersebut. Tetapi karena beliau ingin perkara ini cepat terselesaikan, cepat dibawa ke persidangan, jadi beliau pasrah aja barang-barang tersebut disita oleh penyidik. Memang pemberian, kalau pemberian yang pasti menjadi koleksi lah bagi dia ya, dikoleksi. Jadi setiap ada acara-acara ini diberikan ya, jadi karena itu perolehannya sudah jelas ya, jadi penyidik juga sudah memeriksa pemberi endorse ya tersebut. Artinya perolehannya jelas didapatkan dari hasil kerja Ibu Sandra sendiri, bukan didapatkan dari pemberian HM. Hasil dia nyanyi dan syuting. Ya hasil dia jualannya apa semua segala macam. Kalau saya sebagai seorang penyidik, saya malu menyita tas-tas tersebut. Kenapa? Itu tidak didapatkan dari hasil pemberian dari HM. Harusnya kita punya nurani juga loh, ya. Kalau saya sebagai seorang penyidik, saya juga pertimbangkan, ya kan? Apakah ini memang didapat, dan itu sudah diperiksa. Ternyata kan memang didapat dari perolehan dari payah Bu Sandra sendiri, tapi disita. Nah, saya nggak tahu, itu kewenangan penyidik. Nah, kalau perhiasan juga disita berapa banyak tuh ya, itu memang jualan dari Ibu SD sendiri. Saya pengen tahu sih dasarnya apa memisitkan gitu loh, ya. Perbuatan suaminya beliau nggak tahu sama sekali, ya. Jadi harus hati-hati juga. Dan saya kira kejaksaan juga sudah cukup hati-hati. Tapi anehnya, ya kenapa milik SD pun ikut tersita? Itu aja. Ya semua nanti kita akan perjuangkan lah ya.
Tapi karena sudah disita, kita lihat nanti. Kita akan paparkan bukti-bukti semua ya, kepemilikan nanti di persidangan. Karena Bu Sandra selalu bilang, sudah nggak apa-apa Prof, kita kooperatif aja ya. Percuma kita berdebat ya. Kita paksa pun nanti makin mempersulit, memperlambat proses persidangan. Saya inginkan proses ini berjalan dengan cepat Prof ya, supaya bisa ketahuan apakah suami saya memang terlibat ya melakukan satu kejahatan atau tidak gitu loh. Dilimpahkannya barang bukti atas nama tersangka Harvey Muiz dan Helena Lim ke Kejaksaan Tinggi sebagai barang bukti dalam rangka persidangan bisa dikatakan sebuah langkah maju. Setelah berbulan-bulan lamanya, kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga mencapai ratusan triliun rupiah seperti tenggelam di bawah bayang-bayang kasus tindak kejahatan lainnya. Meski begitu, dukungan untuk Kejaksaan Agung membongkar skandal korupsi PT Timah yang merugikan uang negara hingga 300 triliun rupiah terus mengalir dari masyarakat. Bahkan banyak dorongan agar Kejaksaan Agung tidak hanya berhenti pada Harvey Muiz atau Helena Lim saja, tetapi juga aktor lainnya. Lantas, seperti apa Kejaksaan Agung menanggapi hal tersebut? Dari 22 tersangka ya yang sudah diumumkan di luar satu obstruction of justice yang sudah disidangkan di Bangka Belitung, maka tinggal ada 4 lagi tersangka yang tentu masih dalam proses penyidikan dan penyempurnaan pemberkasan ya atas nama HL, R, BG dan AA. Dan untuk diketahui, kedua tersangka ini tentu akan menjadi otoritas dari jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan kami juga tadi mendengar bahwa Kejari sudah mempersiapkan jaksa untuk ini. Ya, ada kira-kira sebanyak 30 orang jaksa yang akan ditugaskan dalam rangka menyelesaikan perkara ini mulai dari proses pra penuntutan. Kita terus bersungguh-sungguh. Mungkin dalam waktu dekat sudah ada juga yang akan dilimpahkan ke pengadilan ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ini adalah bagian dari strategi penuntutan ya. Karena di sana ada penyelenggara negara, ada pihak swasta. Namun yang pasti bahwa tentu jaksa penuntut umum akan terus secara bekerja keras menuntaskan ini, dan saat ini sedang dalam proses menyiapkan surat dakwaan, mempelajari berkas perkara, dan pada waktunya akan dilimpahkan ke pengadilan. Jadi yang pasti bahwa 4 tersangka ini akan diusahakan dalam waktu segera ya. Kan teman-teman bisa lihat bagaimana progresnya ya, tidak ada yang bermain-main ya. Hari ini 2, mungkin dalam waktu dekat itu akan segera diselesaikan karena kita juga dibatasi oleh limitasi penahanan, itu yang selalu saya sampaikan. Nah, terkait dengan keberadaan yang bersangkutan ya, kita akan update ya, kita akan terus update ya, bahwa ada informasi yang menyatakan yang bersangkutan berada di sana seperti yang disinyalir dari Tempo. Nah, itu juga akan kita cek, recheck, dan kita akan update. Terima kasih. Baik. Cukup. Sesungguhnya pencuri tetapi membungkus dirinya menjadi orang-orang yang baik, sopan, sufi, dan seperti orang berhasil gitu. Ini adalah pemutarbalikan logika-logika moral di tengah-tengah bangsa bahwa berhasil itu adalah materi. Berhasil itu adalah memberikan jet, memberikan mobil-mobil mewah untuk keluarga. Ini sudah memutarbalikkan nilai-nilai moral. Kita harus lawan itu. Intinya, kejahatan yang sudah dibuktikan dari penyidikan dan insya Allah nanti di penuntutan serta keputusan, kita harap segera dimiskinkan mereka-mereka itu. Dia ini nggak bisa bermain sendirian. Pasti ada aktor intelektual dadernya. Berarti ada nanti kubu sayap-sayapnya, ada pelaksananya, ada pengaturnya, ada yang nanti menjalankan di lapangan. Ini ada grup, ini ada kong kali kong, ini ada kong kali kong secara bersama-sama masif, ya, terarah, ya.
Nah, ini ada banyak orang. Nah, maka hasilnya ini akan dibagi-bagi banyak orang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.